Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tentunya di Mutiara Kalbu TVRI Bengkulu, Mutiara Kalbu TVRI Bengkulu, bersihkan diri, sejukkan hati. Baik, masih fokus tentunya ya. Nah, kita akan berbincang lagi tentunya dan juga berdialog bersama dengan Al-Ustadz kita, masih bersama dengan Bapak Al-Ustadz Ikhwan Nasution dengan tema kita yaitu menjaga sholat lima waktu. Nah, sekarang saatnya kita mau bertanya ke Pak Ustadz dulu, dan ada ibu-ibu dari Majelis Taklim Ranting Aisyah Padang Jati. Boleh silakan, dia mau bertanya terlebih dahulu. Sebutkan namanya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Pak Ustadz. Namanya dulu Bu, nama dulu, sebutin nama dulu, ya. Nama saya Neti Herawati, Ya. dari Ranting Aisyah Padang Jati. Ya. Saya mau tanya Pak Ustadz tentang sholat sunat. Gini Pak Ustadz, saya itu ada dengar-dengar katanya misalnya kita mau sholat sunat hajat dan mau sholat sunat Tobat. Nah, katanya itu bisa digabung ya Pak Ustadz. Misalnya niatnya itu sengaja aku sembahyang sholat tobat dan sholat sunat hajat 2 rakaat karena Allah, dan ini kita laksanakan itu cuma 2 rakaat. Apa itu benar Pak Ustadz? Terima kasih Pak Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Neti, Pak Ustadz nanya katanya tentang sholat sunat dan juga sholat taubat, apakah bisa digabung atau tidak gitu Pak Ustadz. Silakan dengan jawabannya. Baik, bolehkah amalan sunnah digabung dalam 2 niat sekaligus? Jadi dua amalan sunnah dalam satu pelaksanaan dengan 2 niat. Sebagaimana puasa sunnah misal Ibu. Puasa sunnah itu bertepatan mungkin hari Asyura 10 Muharram bertepatan dengan hari Senin. Maka bolehkah kita menggabungkan puasa itu dengan 2 niat sekaligus? Maka ulama pendapat pertama boleh menggabungkan selama amalan sunnah dengan sunnah. Jadi sunnah dengan sunnah digabungkan dalam satu amalan, ulama pendapat pertama membolehkan karena selama dia sunnah. Yang tidak boleh sunnah digabungkan dalam yang hukumnya wajib, maka tak boleh. Tapi ada ulama kedua berpendapat satu amalan satu niat. Jadi satu amalan satu niat. Artinya ketika 10 Muharram ya niatkan aja puasa Asyura. Walaupun itu mungkin berkebetulan di hari Senin. Dan insya Allah dia tetap dapat pahala puasa Seninnya. Nah, begitu juga sholat. Jadi sholat itu bolehkah menggabungkan sholat sunat dengan sunat lainnya? Sebagai contoh misal ketika kita masuk masjid, sholat tahiyatul masjid, kemudian sholat qobliyah, misal qobliyah subuh. Mana yang harus kita dahulukan? Tentu yang paling utama kita pisahkan satu amal, satu niat. Maka yang utama pertama kita sholat sunat dulu tahiyatul masjid, baru yang kedua kita sholat sunat qobliyah subuh. Begitu juga sholat qobliyah lain. Nah, itu yang utama. Tetapi ketika tidak memungkinkan waktu, ya kalau kita mau pisah, sholat tahiyatul masjid dulu, kemudian baru sholat qobliyah tadi, maka tentu waktu mungkin tak mencukupi. Maka sholat apa yang hendaknya kita pilih? Cukup sholat qobliyah saja. Jadi niatnya cukup sholat qobliyah saja. Karena kenapa? Dengan sholat sunat qobliyah tadi 2 rakaat itu sudah mendapat pahala sholat tahiyatul masjid. Karena kata Nabi, idza dakhala ahadukumul masjid, kalau kamu masuk masjid, maka Nabi pesankan jangan duduk sebelum dia sholat 2 rakaat. Nah, Nabi tidak menyebut nama sholatnya sholat tahiyatul masjid. Tapi jangan dulu duduk sebelum sholat dulu 2 rakaat. Maka ketika kita masuk masjid, waktu tak mencukupi hanya bisa sholat 2 rakaat, pilihannya apa?
maka pilihannya cukup niat solat qobliyah subuh tadi, maka insya Allah karena dia 2 rakaat, maka itu sudah dapat pahala solat tahiyatul masjid. Atau juga ada ulama menggabungkan niat membolehkan. Jadi ulama pertama cukup 1 niat, solat qobliyah aja, maka pahalanya tetap dapat tahiyatul masjid. Tapi ada ulama membolehkan 2 niat. 2 niat, yaitu solat qobliyah dan solat tahiyatul masjid, membolehkan. Begitu juga tadi solat taubat dan solat hajat. Tetapi solat taubat dan solat hajat ini dia memang sama-sama sunnah, tetapi kan tujuannya berbeda. Maka memang ulama ada yang membolehkan sunat digabungkan dengan sunat, tetapi ada ulama yang tak sepakat. Satu amalan tentu satu niat. Nah di sini khilaf, perbedaan pendapat ulama. Tapi kalau ditanya mana yang lebih afdol, tentu kita pisahkan. Maka lebih baik kita solat dulu taubat, kemudian baru 2 rakaat selanjutnya kita solat hajat. Itu yang lebih afdol daripada menggabungkan. Begitu. Masya Allah, itu dia. Jadi diperbolehkan ya Pak Ustadz ya, kalau mau digabungkan, tapi lebih baiknya itu dipisahkan terlebih dahulu ya. Baik, ada lagi yang mau bertanya, silakan untuk ibu-ibu dari Ranting Aisyah, sebutin nama dulu ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rina dari Ranting Aisyah Padang Jati. Begini Ustadz, dalam salat jamaah kita kan ngikut imam. Tapi karena kita sering terlalu menghayati baca imam waktu baca surat, kita lupa baca Al-Fatihah Ustadz. Sementara kita Al-Fatihah itu kan wajib rukun salat. Jadi kadang-kadang udah akhir ujung ayat baru kita ingat kita belum baca Al-Fatihah, jadinya buru-buru atau malah tidak sempat sama sekali baca Al-Fatihah. Jadi apakah sholat kita itu sah? Oke. Terima kasih Ustaz. Baik, terima kasih. Nah, itu juga menyambung pertanyaannya Pak Ustadz. Nah, kalau kita sholat itu tuh berjamaah, kita sebagai makmum itu memang harus diwajibkan membaca Al-Fatihah atau seperti apa nih Pak Ustadz? Silakan. Baik, Al-Fatihah itu rukun sholat. Jadi kata Nabi, la sholata liman lam yakra bi fatihatil kitab. Tidak ada sholat bagi yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Maka dari hadis ini bahwa Al-Fatihah itu menunjukkan wajib. Maka Al-Fatihah, surat Al-Fatihah itu jadi rukun. Maka rukun, namanya rukun itu menjadi ukuran sah atau tidak sah. Jadi kalau itu rukun, mengukur sah tidak sahnya suatu ibadah kalau rukunnya tertunaikan. Tetapi ketika rukunnya tak tertunaikan, satu saja rukun tak tertunaikan, maka dipastikan itu tak sah apapun ibadah, termasuk sholat. Maka dari hadis itu sepakat para ulama, Al-Fatihah itu adalah rukun sholat. Dari hadis tadi, la sholata liman lam yakra bi fatihatil kitab. Tidak ada sholat bagi yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Di sini ulama sepakat, Al-Fatihah ada rukun sholat. Kalau, ini kalau Bang Fahmi, kalau sholatnya sendirian dan juga termasuk sholat berjamaah yang sir, yang silent, yang diam, yang diam. Seperti sholat zuhur, sholat asar. Maka di sini ulama sepakat Al-Fatihah itu wajib. Ya, ketika sholatnya sendirian atau sholat berjamaah, tapi yang sir, yang tidak dijaharkan, tidak dikencangkan. Tetapi ulama berbeda pendapat. Ketika sholat berjamaah yang dijaharkan, yang dikencangkan, apakah bacaan Al-Fatihah itu menjadi wajib juga bagi makmum? Karena ada hadis bahwa man kana lahu imam fa qiraatul imam kana lahu. Siapa yang berimam, artinya dia bermakmum, dia jadi makmum, maka bacaan imam itu adalah bagi makmum juga. Nah, dari sinilah ulama ada berbeda pendapat. Imam Syafi'i masih wajib baca Al-Fatihah walaupun sholatnya tadi berjamaah. Yang dijaharkan, yang dikencangkan. Artinya makmum tetap wajib baca Al-Fatihah walaupun kita sholat berjamaah dengan yang dikencangkan oleh imam. Tapi Imam Hambali tidak, kan ada hadis bacaan imam itu menjadi bacaan makmum. Maka artinya pendapat ulama dalam mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, bahwa tidak wajib, gugur kewajiban kita karena sudah dibaca Al-Fatihah itu oleh imam. Maka dalam hadis kan innama ju'ilal imam liyu'tama bih. Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Maka bacaan imam itu berlaku untuk makmum. Maka tugas makmum apa? Cukup diam, dengarkan.
Jadi kan tugas kita diam mendengarkan. Kita tak usah lagi membaca Al-Fatihah. Fa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ketika dibacakan Quran, diamlah, dengarkanlah agar kamu mendapat rahmat. Maka dari sini pendapat dalam mazhab Hambali tidak wajib lagi. Jadi saking mungkin senang kita dengar imam, kita nggak usah baca Al-Fatihah, sahkah? Sah. Menurut ulama dalam mazhab Hambali. Tapi dalam mazhab Syafi'i tetap wajib. Nah, di sini ulama berbeda pendapat. Nah, berbeda pendapat. Artinya kalau kita ikut pendapat Imam Syafi'i, maka tetap wajib kita baca Al-Fatihah. Kapan baca Al-Fatihahnya? Ketika imam baca Al-Fatihah, tugas kita diam. Kapan? Ketika imam selesai membaca Al-Fatihah, maka disitulah kesempatan kita untuk membaca Al-Fatihah. Tetapi ulama Hambali tadi tak wajib lagi. Nah, di sini ada dua perbedaan. Mana yang benar? Insya Allah ketika ada perbedaan, berarti di situ ada pilihan, ada peluang kita untuk memilih ini benar dan itu juga benar. Begitu, Ibu. Baik, jadi dua-duanya boleh dilakukan ya Pak Ustadz ya. Baik, kita akan jeda kembali untuk iklan dan kita kembali setelah jeda berikut tetap bersama kami tentunya di Mutiara Kalbu TVRI Bengkulu.